Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana Pagi. kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat kan? Masih, Semangat. Bu. Ya harus semangat dong. Nah, alhamdulillah ya kita masih bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka secara langsung, melainkan melalui via Google Meet ini. Nah, tetapi dengan keadaan kita yang seperti ini, kita harus tetap semangat ya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Sudah Ibu. siap belum? Siap, Ibu. Sudah, Ibu. Pintar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Ayo, oke, ini pimpin doa ya. Di tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Nah, untuk hari ini hadir semua. Hadir, Ibu. Oh, yaudah, sebelumnya Ibu absen dulu aja ya. Nuril, Hadir, Ibu. Emi, Hadir Ibu. Nesa, Hadir, Ibu. Sinta. Sinta ada Sinta? Sinta nggak ada Ibu. Oh, kenapa Sinta nggak ada? Kemarin Ah, saya lihat dia pergi sama emaknya. oh, lagi pergi ada urusan keluarga. Yaudah. Oke, udah hadir semua ya. Jadi cuman Sinta doang yang nggak hadir. Oke, sebelum memulai materi hari ini, sebelumnya ada yang masih ingat nggak eh kita kemarin belajar tentang apa? Nggak ingat, oke. Jadi kemarin itu kita belajar tentang hubungan struktur, akar, dan fungsinya. Jadi ada yang bisa nggak menjelaskan kembali apa itu fungsi akar? Akar itu berfungsi untuk menyerap air. Iya, bisa. Terus ada lagi? Akar itu biar kuat pohonnya, Bu. Betul, bisa. Ayo ada lagi. Sudah. Jadi, akar itu berfungsi untuk eh, penyokong dan berguna itu untuk memperkuat serta memperkokoh berdirinya sebuah tubuh tumbuhan. Kemudian akar juga berfungsi untuk penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian berfungsi untuk sebagai tempat untuk menyimpan sebuah makanan seperti eh, seperti tebu, wortel, dan lain-lain. Kemudian berfungsi untuk mengangkut air dan membawa zat-zat yang sudah terserap ke bagian tubuh tumbuhan. Nah, pada tumbuhan bakau, akar itu memiliki fungsi sebagai alat respirasi ya. Kemudian ada dua jenis akar. Yang pertama itu ada akar serabut dan ada akar tunggang. Dan untuk hari ini kita belajar tentang tema 3 yaitu peduli terhadap makhluk hidup
subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang hubungan antara struktur batang tumbuhan dan fungsinya. Nah, sebelum itu, Ibu bacain tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama itu, siswa dapat mengetahui pengertian batang tumbuhan dengan baik dan benar. Kemudian, siswa dapat menyebutkan dan membedakan jenis batang pada tumbuhan dengan baik dan benar. Kemudian, siswa dapat menyebutkan fungsi dan sifat pada batang dengan baik dan benar. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa aja bagian dari tumbuhan? Sebentar ya, Ibu mau share screen. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa saja bagian-bagian dari tumbuhan itu? Ada batang, daun, Ya, betul. Ada apa lagi? akar, Bu, bunga, Ya, betul sekali. Ada buah. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu ada bunga, ada daun, lalu ada buah, batang, dan juga ada akar. Nah, coba ada yang disebutkan nggak tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita? Ada apa aja? ada pohon mangga, Iya, betul. Ada pohon mangga. Lalu ada apa lagi? pepaya, Bu, Ya, ada pohon pepaya juga. Ayo, ada apa lagi? Masih banyak ya. Jadi, biasanya tuh yang ada di lingkungan sekitar kita tuh ada pohon mangga, ada pohon jambu, lalu ada kalau misalnya di pemukiman di pedesaan ada jagung, lalu ada rumput-rumputan, dan masih banyak lagi. Kemudian, di sini kita akan membahas struktur batang dan fungsinya. Sebelumnya, batang itu merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Nah, batang itu dapat diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan, yang pada umumnya itu batang tuh tumbuh di atas tanah, kemudian batang tumbuhan tuh tumbuh berlawanan arah dengan gaya tarik bumi. Kemudian ada jenis-jenis batang. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batang basah, ada batang berkayu, dan batang rumput. Nah, yang pertama di sini ada batang basah. Batang basah itu, tumbuhan batang basah itu memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya itu ada bayam, ada tanaman krokot, lalu ada kangkung. Nah, di sini ada bayam. Pasti kalian udah tahu kan sayur bayam. Kalau krokot ada yang udah tahu belum? Biasanya krokot ini ada di depan rumah, jadi tanaman hias. Atau ada di kebun-kebun. Selanjutnya, ada batang berkayu. Nah, tumbuhan batang berkayu itu mempunyai kambium. Nah, di sini kambium itu merupakan bagian di dalam batang yang hanya dimiliki tumbuhan batang berkayu. Nah, kambium itu mengalami 2 arah pertumbuhan. Yang pertama itu kambium ke arah luar yang membentuk kulit, kemudian ada pertumbuhan kambium ke arah dalam yang membentuk kayu. Nah,
akibat pertumbuhan kambium, batang tuh bertambah besar. Contohnya itu, contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu adalah ada pohon jati, lalu ada pohon jambu, pohon durian, ada pohon nangka, dan pohon mahoni, dan masih banyak lagi. Kemudian ada contoh tumbuhan yang batangnya tidak berkayu adalah kangkung. Kangkung itu tumbuhan yang batangnya yang termasuk jenis batang basah ya. Kemudian bentuk batang itu ada yang besar, ada yang panjang, dan bercabang banyak. Misalnya cepedak dan kapur. Kemudian ada juga tumbuhan dengan bentuk batang panjang dan lurus seperti tiang. Misalnya tuh lontar dan pakis. Lalu ada juga pohon kelapa ya. Kemudian juga ada tumbuhan berbentuk batangnya panjang, bulat, dan berongga. Kemudian bentuk batangnya berruas-ruas seperti pohon bambu. Nah, contohnya itu ada pohon mangga ya. Terus ada pohon jati, itu yang tadi. Lalu selanjutnya ada batang rumput. Nah, tumbuhan batang rumput itu mempunyai ruas-ruas yang nyata, kemudian ruasnya itu udah keras, kemudian biasanya berongga, kemudian contohnya itu adalah padi dan rumput-rumputan. Nah, contohnya juga ada pohon jagung. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan pohon jagung. Jadi seperti itu ya pohon jagung. Kemudian ada padi, kemudian ada rumput. Selanjutnya ada kegunaan batang bagi tumbuhan. Kegunaan batang bagi tumbuhan maupun bagi manusia. Nah, yang pertama itu batang sebagai tempat tumbuhnya daun, lalu sebagai tempat tumbuhnya bunga, dan sebagai tempat tumbuhnya buah. Dan untuk kemudian ada yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Kemudian pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya ada kentang dan ketela lambat, ada juga pada tebu ya. Lalu bagi manusia, batang tuh bermanfaat sebagai sumber makanan, seperti pada sagu, lalu pada asparagus juga, kemudian sebagai bahan industri yaitu tebu, bambu, dan lain-lain. Dan ada juga untuk bahan perabotan rumah tangga seperti kayu jati, kayu mahoni, dan lain-lain. Nah, pada bagian luar batang kulit, pada bagian batang tuh ada bagian luarnya. Nah, bagian luar batang itu disebut kulit kayu. Nah, jika kamu kupas kulit kayu itu, maka akan ditemukan sebuah lapisan yang disebut pembuluh tapis. Nah, pembuluh tapis itu bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, setelah lapisan pembuluh tapis, di bagian lebih dalam lagi itu akan ditemukan lapisan licin dan berlendir yang disebut kambium. Nah, di bawah kambium pembuluh kayu itu ditemukan pembuluh kayu. Kemudian pembuluh kayu tersebut berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Nah, berdasarkan susunan pembuluh tapis dan pembuluh kayu, tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tumbuhan berkeping biji dua atau dikotil. Contohnya itu ada pohon mangga, lalu ada pohon durian, kemudian ada pohon rambutan, pohon jambu, dan lain sebagainya. Kemudian susunan pembuluh
yang tidak teratur itu dimiliki oleh tumbuhan berkeping tunggal atau bisa disebut juga dengan monokotil. Contohnya itu ada jagung, ada padi, dan tebu, dan masih banyak lagi ya. Nah, karena batang itu fungsinya untuk memperkokoh tubuh tumbuhan, pada tumbuhan berkayu, kamu tuh bisa menemukan bagian tengah yang keras. Nah, bagian keras ini disebut jantung kayu. Kemudian, batang juga berfungsi sebagai alat pengangkutan. Nah, di dalamnya itu ada pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Nah, bagian yang berwarna merah di dalam batang itu disebut pembuluh kayu. Seperti itu ya. Sudah. Ibu selesai. Share screen. Stop sharing. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Yo, ada yang mau nanya? Udah, ada yang nanya. Oke, kalau udah cukup paham tentang materi tersebut, Ibu kasih tugas ya. Ibu kirim lewat WhatsApp. Ini dikerjainnya per individu ya. Dikumpulkan terakhir besok. Oke. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, udah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait tugas atau materinya. Sudah? Oke. Nah, kalau begitu, Ibu simpulkan ya dari materi ini. Jadi, batang itu kan merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Kemudian batang diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Kemudian batang tumbuhan itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Kemudian fungsi batang yaitu untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, lalu dapat bermanfaat juga untuk kehidupan manusia. Oke, cukup. Ada yang bisa mengulang nggak jenis-jenis batang? Ada berapa? Saya, Ibu. Ya, ada berapa? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama itu ada batang basah. Yang kedua ada batang kayu, sama yang terakhir ada batang rumput. Ya, betul sekali. Ada 3 ya. Kemudian ada fungsi batang. Ada yang mau menyebutkan kembali apa itu fungsi batang? Apa saja fungsi batang? Ada yang bisa? Tidak ada. Oke. Jadi kan tadi ya, untuk mengangkut air dan dasar dari akar ke daun, lalu dapat bermanfaat juga untuk kehidupan manusia, seperti untuk makanan, untuk bahan bangunan, dan lain-lain. Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sampai di sini ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sebelumnya, kita sudahi pembelajaran hari ini. Mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum selesai. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Oke.
Ayo, pimpin doa ya. Ya, teman-teman, sebelum kita selesai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Ibu cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.